Perasaan gue kerja udah lama deh, kok hasilnya nggak oke, padahal kerjaan masih banyak. Kenapa ya, kok gue susah banget buat konsisten? Pernah gak sih kalian ngerasain hal kayak gitu? Sering bingung gak sih kenapa ya kita bisa ngerasain hal kayak gitu? Padahal kan maunya jadi produktif, tapi kok nggak kelihatan ya hasilnya? Apa sih yang salah? Atau gimana sih biar kita itu bisa produktif dan maksimal gitu hasilnya? Pas banget, di video kali ini kita akan bahas bareng-bareng pertanyaan tadi itu sampai ketemu rumus produktif yang maksimal. Sebelum lanjut bahas, gimana biar produktivitas itu maksimal, kita balik lagi nih ke definisi produktivitas itu apa sih sebetulnya? Produktivitas sendiri itu sebetulnya tentang seberapa besar hasil yang bisa terdapat dalam waktu tertentu. Misalnya nih, kita jualan kue. Ya, dalam sehari paling hebat 10 order udah bisa lah kita bilang produktif. Nah, produktivitas yang diukur dari besaran hasil dan waktu ini pas banget kalau kita bahas dan kita praktekkan dalam konteks sprint. Sprint ini simpelnya adalah saat lu melakukan sebuah aktivitas dengan fokus dan niat dalam jangka waktu tertentu. Misalnya aja kalau lu lagi belajar, ya lu nggak cuma baca-baca materinya, tapi lu juga bisa bikin ringkasannya dari apa yang lu baca itu. Tapi sebenarnya dari mana sih kita bisa tahu kalau si sprint ini efektif untuk produktivitas? Nah, kali ini kita balik ke zaman SMP nih. D sama dengan V dikali T. Nah, huruf D ini adalah distance alias jarak. Nah, V itu kecepatan, sedangkan huruf T itu artinya time. Nah, pertama, si distance atau jarak ini adalah output dari produktivitas lo yang berupa sesuatu yang bisa diukur. Misalnya aja berapa kotak nasi bungkus yang berhasil dilipat hari ini. Tujuan dari sprint itu simpelnya yaitu maksimalin si distance ini. Caranya bisa dengan tingkatin velocity-nya atau kecepatannya, atau juga bisa dengan ya udah tambahin aja waktunya, gitu kan? Nah, gimana caranya? Oke, kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas dulu dari velocity. Gampangnya, velocity ini tuh kayak kecepatan progres lu dalam waktu tertentu. Ada dua hal yang mempengaruhi si V ini. Kayak gini nih dalam rumus, V ini sebetulnya bisa ditentukan sebagai D besar. Nah, kali ini nanti gue jelasin deh bedanya apa. Dikali dengan LY. Nah, yang pertama, si D besar ini adalah direction atau arah, yaitu ke arah mana sih maunya action yang kita buat. Simpelnya, ya lu harus paham dulu tuh sebenarnya mau ngapain, tujuannya buat ngelakuin itu apa. Misalnya nih, lu mau rajin buat bikin video di YouTube. Tujuannya adalah biar cepat sampai 4000 jam tayang, gitu kan. Nah, ketika lo udah nentuin dengan jelas tujuan lo lakuin suatu hal, baru deh di breakdown lagi biar jadi langkah-langkah yang konkret. Kayak contohnya mau rajin gua bikin video YouTube tadi. Buat plan yang nyata, misalnya dari Senin sampai Jumat apanya yang harus disiapin atau yang harus lo lakuin. Biar bisa diupdate video secara rutin selain direction, lo juga bisa ningkatin velocity-nya dengan si LY atau strike. Strike ini lebih ke aksi nyata yang lo lakuin, biar tujuan yang lo buat tadi itu terwujud. Streets itu ada dua komponen, jadi ada strike length dan rhythm. Length itu L dan rhythm itu Y. Street length atau L ini itu kayak cara ngerjain sesuatu yang bisa bantu lo dapetin tujuan secara efektif. Dia lebih ke kualitas dari kerjaan lo gitu sih. Dari sini kita tahu nih kalau mau ningkatin strike length dan kerja efektif yang berkualitas itu bisa dilakuin dengan belajar skill yang dibutuhin dengan cara yang benar. Oke, kita ke komponen yang kedua yaitu Y atau rhythm. Nah, kalau strike length yang lebih kualitas, rhythm ini lebih ke kuantitas dari setiap strike. Kalau dikasuskan bola tadi, rhythm ini adalah jumlah set latihan yang harus dilakukan cara ningkatin. Gimana salah satu caranya? Adalah dengan cara bikin situasi yang ngebuat lo fokus ke kerjaan sesuatunya lo pengen. Salah satu caranya bisa dengan ngilangin beberapa hal yang lo tahu mungkin bakal ganggu lo ketika ngerjain ini. Oke, kan rumus produktivitas tadi awalnya gini ya, D yang kecil distance sama dengan V dikali T, gitu ya. Nah, tadi kita bahas velocity, sekarang kita lanjut ke T yang besar, atau disebut juga dengan time. Nah, time sendiri sebetulnya bisa dibagi lagi menjadi dua komponen. T sama dengan N dikali T. Yang kecil N itu adalah jumlah sprint yang lo lakuin setiap harinya. Sedangkan T kecil itu waktunya dari setiap N yang kita lakukan. Misalnya nih lo buat desain poster dari 10 malam sampai 11 malam. Waktu lo ngerjain desain poster itu kan gak otomatis 2 jam. Kenapa? Karena itu belum tentu selama 2 jam itu lo pakai buat ngerjain dalam 2 jam berhasil bikin 5 poster, gitu ya.
dan istirahat 10 menit, dan T kecil itu 30 menit jadinya. Dari sini, waktu lo atau T besar ngerjain poster ini sebenarnya 90 menit atau 1,5 jam. Kunci penting dari waktu ini ya gimana lo caranya balance antara N sama T. Biar nggak terlalu capek pas ngerjainnya, tapi juga nggak terlalu santai banget gitu. Tapi caranya gimana? Bisa dengan lo ningkatin manajemen skill times.